Oke, Assalamualaikum semua. Udah lama banget kita nggak buat video tugas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari bab 2 Adabul Ilmi yang ini. Dan kita langsung aja biar nggak terlalu lama, langsung ke videonya. Ababus Sani, bab kedua, fi adabi muta'allimi fi nafsihi, tentang adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Wa fihi asyaratu anwa'i minal adabi, di dalamnya terdapat 10 macam-macam adab. Al-awwal, yang pertama, antahira qalbahu min kulli gishin, hendaknya ia mensucikan hatinya dari setiap kotoran, wadanasin, dan noda, wagilin, rasa dendam, wahasadin, dan dengki, wasuin, dan buruknya akidah, yaitu keyakinan, was'i huluki, dan buruknya akhlak, liyasluha, agar ia layak, bizalika liqobuli, dan dengan hati tersebut untuk menerima ilmu, wahifzihi, dan menghafalnya, wa itilai, dan melihatnya, ala daqaiki, atas kedalaman, ma'anihi, makna-maknanya, wa fahmi, dan memahaminya, ligawamidihi, dan hal-hal yang rumit. Nah, di hadis yang pertama ini kita bisa ambil penjelasan, yaitu adab pertama yang harus dimiliki seorang pelajar dalam membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, sombong, meria, dan sifat buruk lainnya. Hati yang dipenuhi sifat buruk akan sulit menerima ilmu dan kebenaran. Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, seorang pelajar harus berusaha memperbaiki akhlak dan membersihkan hatinya agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan membawa keberkahan terhadap dirinya. As-sani an yuhsinan niyata fi talabil ilmi. Yang kedua, hendaknya ia memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Bi an yaksida bihi, dia bermaksud dengannya, wajhillahi azza wa jalla, Allah ridho azza wa jalla, wal amala, dan mengamalkannya, wa ihya bisyar'ati, dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, dan menerangkan hatinya, wa tahliyata batini, dan menghiasi batinnya, wa taqarruba minallah, dan mendekatkan diri dari Allah Ta'ala, wala yaqsida bihil aqrada, janganlah bermaksud dengannya tujuan-tujuan dunyawiyata, dunia, minat tahsili, dari meraih riyasati, meraih kepemimpinan, wal jahi, dan kedudukan, wal mali, dan harta, wambahati, dan menyombongkan, akroni, hadapan diri sejawat, wa ta'zimi, dan pengaman, pengakuan, annasi, manusia, lahu, kepadanya, wa nahwi zalika, yang sejenisnya dengan itu. Nah, di hadis kedua ini, adab kedua adalah meluruskan niat. Seorang pelajar harus belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh manfaat dari ilmu yang ia pelajarinya. Jangan sampai tujuan belajar hanya untuk mendapatkan pujian, kedudukan, atau keuntungan duniawi. Dengan niat yang benar, proses belajar akan bernilai ibadah dan ilmu yang diperoleh menjadi lebih berkah. As-salisu, yang ketiga, an yubadiru bitahsili, dia bersegera hendaknya meraih dengan al-ilmi sababahu, ilmu di masa mudanya,
wa kota dan waktu-waktu umurihi usianya. Wala yaktaro, janganlah terpedaya bi khodi tashwifi, dengan tipuan menunda-menunda. Wa ta'mili, dan berangan-angan. Fa inna kulla, sesungguhnya berkata saati, setiap jam, tamuru, yang berlalu, min umurihi, dari umurnya, la badala, tidak ada pengganti, laha wala, dan baginya, iwado, ada ganti, anha, dari ruginya. Wa an yakto'a, hendaknya ia memutuskan, ma qadaro alaihi, apa yang ia mampu di atasnya, mina alaiki, dari keterikatan, syagilati, yang menyibukkan, wal awaiki, maniati, dan penghalang-penghalang yang merintangi, antamami, kesan dari penanda, atau lebih belajar, wabazali, pengarahan, al-ijtihadi, kesungguhan, wa kuwati, kuatnya, ajidi, fi, keseriusannya dalam at-tahsili, meraih ilmu. Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu, qawati'u toriki ta'allumi, adalah pemutus-pemutus jalan belajar. Nah, yang di hadis ketiga ini, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seorang pelajar tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu yang telah berlaku tidak dapat kembali, sehingga setiap kesempatan harus digunakan untuk belajar, membaca, dan mengembangkan diri. Kesuksesan dalam belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang dalam menghargai waktunya. Robi, yang keempat, an yakna'a minal kuti, hendaknya merasa ada dari makanan pokok, walibasi, dan pakaian, bima tayassaro, dengan mudah apa yang dia dapat. Fabis sobari, maka dengan bersabar, ala adna, atas kehidupan yang paling aishi, rendah, yanalu sa'ata, akan memperoleh keluasan, ilmi wa jama'a syamli, ilmu dan penyatuan fokus, al-qalbi min mutafarriqati, dari hati dari angan-angan, amali, wa tafajjaru fihi yanabi'u hikmi, yang mencerai beraikan, akan memancar dalam hatinya di sumber-sumber hikmah. Qala imamunna Syafi'u rahimahullah, telah berkata Imam Syafi'i rahmatullah, la yaflahu min talabil ilmi bi'izzatin, tidak akan beruntung orang yang mencari ilmu dengan nafsi wasa'ati ma'isyati, rasa gengsi, merasa tinggi, kelulusan, kemewahan hidup. Walakin, akan tetapi, mantola bihi bizilati nafsi, akan tetapi barang siapa yang mencarinya karena hati, nafsi, dengan wadiki, kesempatan, aishi, hidupnya, wa khidmati, dan khidmah, ulama, afluhu, maka ia beruntung. Nah, di hadis ini, bersikap sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses belajar menuntut ilmu membutuhkan pengorbanan, baik tenaga, waktu, maupun pikiran. Oleh karena itu, seorang pelajar tidak boleh mudah mengeluh atau menyerah ketika menghadapi hambatan. Kesabaran, kesungguhan merupakan kunci keberhasilan dalam memperoleh ilmu. Al-khumsu, yang kelima, an yuqassima, ia membagi hendaknya, auqata lailihi, waktu-waktu malam, wa naharihi,
dan siangnya wayak tanima hendaknya memanfaatkan mabakia apa yang tersisa min umurihi dari umurnya, fa inna karena bakiyata sesungguhnya Umar laki matalaha tidak ada nilainya, wa ajwadu dan seburuk-buruk dan sebaik-baiknya al waktu lil hifzi untuk menghafal, al asharu adalah waktu sahur, walil bahsi untuk membahas, al ikkaru pagi-pagi adalah pagi-pagi sekali, walil kitabi untuk menulis, wasatu tengah nahari adalah hari, walil mutolati dan untuk membaca, wal muzakaroti dan mengulang pelajaran, al-laili pada malam hari, wa ajwadu sebaik-baik amakini tempat, hifzi menghafal, gurofa adalah kamar, wa kulli maudi'i setiap tempat, ba'idi yang jauh, an mulhiyati dari hal-hal yang mengalihkan perhatian, walayah sun tak baik hifzu menghafal itu, bahadroti di hadapan dekat, nabati tumbuh-tumbuhan, wa khudroti dan tanaman yang hijau, wa ahhori dan sungai-sungai, wa dojihi aswatu dan kebisingan suara. Nah, di hadis yang kelima ini adalah untuk pandai mengatur waktu belajar. Setiap waktu memiliki manfaat masing-masing. Ada waktu yang baik untuk menghafal, memahami materi, maupun mengulang pelajaran. Dengan manajemen waktu yang baik, kegiatan belajar akan lebih efektif dan hal yang diperoleh menjadi lebih maksimal. Wasa disu yang keenam, an yuqalila hendaknya ia mengurangi akla makan, wasyurbi dan minuman, fa inna shiba'a karena sesungguhnya kekenyangan itu, yamna'u menghalangi, minal ibadah dari ibadah, wa yuskilu dan memberatkan badan, wa min fawaidi kilati di antara memanfaat sedikit makan, sohatu sebabnya, badanu wadafa'u badan tertolaknya, amridi yaitu penyakit, badaniati fisiknya, fa inna sababaha sesungguhnya penyebab, kasrotu banyaknya akli makan, wa kasrotu syarbi dan banyaknya minum, kama kola penyair berkata, fa inna da'a aksaru matarohu yakunu minat to'ami awisyorobi karena sesungguhnya penyakit itu paling banyak yang engkau lihat timbulnya adalah dari makanan dan minuman, wasyihatu kulubi dan diantara manfaat sedikit makanan juga terdapat hati, minatuk yani dari kelampauan batas, wabatori kesombongan, walam yaro ahadun tak pernah melihat seorang pun, minal awwaliya dari para wali, wal a'imana al imati dari para imam, wal ulama'i ulama-ulama, al akhyari pilihan, yatasifu bersifat, atau yusofu bersifat disifati, bikashrihiti dengan akli banyaknya makan, wala humida dan tidak pula mereka dipuji karena hal itu, wa inama tuhmadu kasrotu dari hanya dipuji banyak, akli minal dawabi makanan itu pada hewan-hewan ternak melata, allati la ta'kilu
yang tidak berakal. Watar sodu dan disiapkan li amali untuk bekerja. Nah, di hadis ini adalah adab menghindari makanan dan minuman secara berlebihan. Terlalu banyak makan dapat menyebabkan rasa malas, mengantuk, dan menurunkan semangat belajar. Karena itu, seorang pelajar dianjurkan untuk makan secukupnya saja agar tubuh tetap sehat dan siap menerima pelajaran dengan baik. Asyabi'u, dan yang ketujuh, an yu'akhiza, ia hendaknya nafsahu biwaroi, menuntut dirinya menjauhi syubhat, wa ihtiyati, kehati-hatiannya sikap, fi jami'i, dalam semua sa'inihi, urusannya, wa yataharro, dan ia mencari al-halal, yang halal, fi ta'amihi, dalam makanannya, wa syarbihi, dan minumannya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, wa fi jami'i, dalam semuanya, ma yahtaju ilaihi, apa yang ia butuhkan kepadanya, liyas taniro qalbahu, agar hatinya bercahaya, wayas luha, dan menjadi likaubli, layak menerima ilmu, wa nurihi, dan menerima cahaya, wa naf'i bihi, dan kemanfaatan dengan ilmu, wayan bagi, dan bagi dia, lahu an yastamila, untuk keruganannya, ruhosoh syariat, fi, pada mawadiha, pada tempat-tempat, inda, ketika, hajati ilaiha, ada kebutuhan kepadanya, wa wujudi sababiha, dan adanya sebab-sebab, fa inna Allah yuhibbu, karena sesungguhnya Allah mencintai, antawataya ruhosuhu, untuk dilaksanakannya keringanannya, kama yuhibbu antuta, untuk sebagaimana dia mencintai kewajiban dilaksanakan, kewajiban azaimuhu, perintah tegas. Nah, di dalam bab yang ketujuh ini, yaitu bersikap waro, yaitu berhati-hati terhadap hal yang haram maupun yang masih meragukan. Seorang pelajar harus menjaga makanan, minuman, dan pakaian, dan segala sesuatu yang digunakan dalam kehidupannya, agar dari hal yang baik dan halal. Sikap waro dapat membantu menjaga kebersihan hati dan keberkahan ilmu yang ia pelajari. Selanjutnya, wasaminu, dan yang kedelapan, an yuqalila, hendaknya ia mengurangi astimala, konsumsi, mato'imi, makanan-makanan, allati hiya min asbabi, makanan tersebut termasuk penyebab baladati wa du'fi, kelemotan otak dan lemahnya, hawasi katufahi, paca indera seperti homidi yang masam, wabakilai, dan kacang lagi, wasyarbi kholi, dan meminum cuka, wakazalika mayuksiru, demikian juga apa yang memperbanyak istakmalahu oleh pengonsumsi, bal goma mubalada, akan lendir yang menjijikan, lizihni, pikiran, wal muskila, dan memberatkan, lil badani, badannya, kakasroti, terlalu banyak, albani, seperti susu,
wasamaki dan ikan, wasbahi zalika dan yang menyerupai hal tersebut. Wayan bagi an yajtaniba dan ia menjauhi mayurisu yang menyebabkan nisyana sifat pelupa, bil khosiyati efek samping, kaakli seperti makan, asyaro suri sisa bekas, fa'iri gigitan tikus, wakiroati dan membaca, alwahi tulisan, kuburi pada batu nisan kuburan, wadduhuli baina berjalan masuk di antara jamalain dua unta, makturoini yang sedang berjalan beriringan terikat tali, waikoi dan membungkuk, kumali hayyan dalam keadaan hidup. Nah, di hadis ini yaitu adab ke-8 adalah menghindari makanan atau minuman yang dapat melemahkan tubuh, menurunkan kesehatan, atau mengurangi daya konsentrasi kita. Kondisi fisik yang sehat sangat penting bagi pelajar karena akan mempengaruhi kemampuan berpikir, menghafal, dan memahami pelajaran. Wattasi'u yang ke-9, an yuqalila naumahu, hendaknya menyedikitkan tidurnya, malam yalhaqhu, selama tidak menimpanya, dororun bahaya, fi badanihi pada badan, wazinihi dan pikiran, wala yazida fi naumihi dalam tidurnya, dan janganlah ia menambah fi yaumi di dalam, walailiti dalam sehari semalam, ala lebih samani dari saati wahwa sulusu jam 8, dan itu adalah zaman sepertiga waktu dari 24 jam. Fa ini jika mereka ijtamala kondisi dirinya, haluhu aqalu kurang sanggup, minha fa'ala dari itu maka lakukan, wala ba'sa dan tak mengapa, an yuriha nafsaha mengistirahatkan dirinya, ia mengistirahatkan dirinya, wa qalbaha wazinahu dan hatinya dan pikirannya, wa basaraha dan pandangannya, iza kalla apabila telah lelah, syai'un min zalika sesuatu dari hal tersebut, wasyu'ufa dan melemah, bitazuni dengan jalan-jalan, watafarruji dan mencari jalan-jalan hiburan, fi mutazanahati di tempat-tempat wisata, bihaisi ya'udu kembali sekiranya kembali, ila halihi wala yadi'u alaihi kepada kondisi primanya, dan waktu tidak terbuang sia-sia baginya. Nah, di hadis yang ke-9 ini yang di adab ke-9 ini itu agar mengurangi tidur yang berlebihan. Tidur memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi jika terlalu banyak dapat menyebabkan kemasalahan dan mengurangi waktu untuk belajar. Oleh karena itu, seorang pelajar harus membiasakan diri untuk tidur secukupnya agar tetap sehat dan memiliki waktu cukup untuk menuntut ilmu. Wal ashru dan yang ke-10 atau yang terakhir dalam bab 2 ini, an yatruqo ia menjaga pergaulan, al isyrota hendaknya fa inna tarkaha sesungguhnya meninggalkan, min ahammi perkara yang paling penting, mayun bagi seyogianya, litolibi bagi
ilmi, penuntut ilmu, wala siyama, dan terlebih lagi ligoyari jinsi, dan yang berbeda frekuensi dan tujuan hidup, khususnya in kusyuro laibuhu, jika orang tersebut banyak mainnya, waqalat, dan sedikit fikrotuhu, berpikirnya, fa inna toba'a syarrokun, karena sesungguhnya karakter mudah meniru secara tak sadar. Waftu isyroti dia'u umar bigoiri faidatin, dari bencana dari pergaulan bebas adalah sia-sia umurnya tanpa adanya faidatin, manfaat, wazahabud dini, agama hilangnya, iza kana ma'a, apabila keberadaan ghairu ahlihi, bersama orang yang bukan ahlinya, fa'in taja, maka jika ia membutuhkan, ilaman yashabuhu, kepada orang yang menemaninya, falyakun, maka hendaklah ia mencari sohiban solihan dinian, teman yang soleh dan taat agama, takian war'an, bertakwa dan berhati-hatilah, zakian kishroti, bersih hatinya, al khairu qalila syarri, banyak kebaikan sedikit keburukannya, hasanu umur ati, menjaga kehormatan, qalila mumaroti, tidak suka berdebat, in nasiya, jika ia penuntut ilmu lupa, zakaro wa in zakaro anahu, ia temannya akan mengingatkannya, dan jika ia penuntut ilmu ingat, ia teman yang akan mendukungnya. Nah, di bab ini dijelaskan memilih teman dan lingkungan pergaulan yang baik. Teman memilih pengaruh yang besar terhadap perilaku kita dan semangat belajar kita. Karena itu, pelajar yang seperti kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang rajin, berakhlak yang baik, dan dapat memberikan pengaruh positif kepada diri kita. Sebaliknya, pergaulan yang buruk dapat menghambat keberhasilan dalam menuntut ilmu. Nah, dari 10 adab tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi juga pada kebersihan hati, niat yang ikhlas, kedisiplinan, kesabaran, serta kemampuan menjaga diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan adab-adab tersebut, ilmu yang diperoleh akan lebih mudah dipahami dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Mungkin itu saja dari video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.